Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa lanjutkan kembali aktivitas dan rutinitas kita seperti biasanya, yaitu membaca kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, fikih ringkas yang menjawab beberapa permasalahan amaliyah kaum muslimin, dilengkapi penyertaan dalil-dalil syar'i baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, kemudian diikutkan dengan tarjihan atau pendapat dari para ulama terhadap satu permasalahan yang disebutkan di dalamnya. Baik, pada pertemuan lalu kita sudah memulai dalam kitab salat, yaitu kitab yang mencakup 15 bab. Bab yang pertama tentang definisi dan juga keutamaan bahkan kewajiban salat 5 waktu yang telah kita baca, dan insya Allah kita akan sambung pada pertemuan yang kedua atau bab yang kedua di pertemuan pagi hari ini insya Allah, yaitu perihal tanda dari sholat 5 waktu yang kemarin kita bahas itu ditegakkan, maka adanya azan dan juga iqamah. Nah, ini penting untuk dibahas atau dibaca bahkan dipahami terkait bab azan dan juga iqamah. Nah, ya, ini adalah bab yang kedua dari kitab sholat. Terdapat beberapa masail atau masalah. Nah, tafadhol dibaca. Naam, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sani al-azanu wal iqamatu wa fihi masail. Al-mas'alatul ula ta'riful azani wal iqamati wa hukmuhuma. Ta'riful azanu wal iqamati. Al-azanu Tariful lughatan azani, al-i'lamu tariful azani wal iqamah. Naam. iqamati. Al azanu lughatan. Al-adhanu lughatan al-i'lamu. Qala ta'ala wa adhanum minallahi wa rasulihi ay i'lamu. Wa syar'an al-i'lamu bidukhuli waqti sholati bidzikrin makhsusin. Taib. Diterjemahkan dulu. Bab yang kedua, azan dan iqamah. Di dalamnya terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama, definisi azan dan iqamah serta hukum-hukumnya, hukum keduanya. Yang pertama, definisi azan dan iqamah. Azan secara bahasa adalah pemberitahuan. Berkata Allah Ta'ala, wa azanum minallahi wa rasulih. Pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya, yaitu pemberitahuan. Secara syar'i adalah pemberitahuan masuknya waktu sholat dengan zikir-zikir yang khusus. Naam. Lanjut, wal iqamatu lughatan. Wal iqamatu lughatan hiya masdarul aqama wa haqiqatuhu iqamatil wa haqiqatu iqamatul qa'idi wa syar'an al-i'lamu bil qiyami ila sholati bi dzikrin mahsusin urida bihi asy-syar'u Waroda. Waroda bihi asyari'u. warada bihi asy-syari'u. Terjemahkan yang iqamah. Iqamah secara bahasa adalah
masdar dari aqama. Ya, Hakikatnya adalah akoma, ya. Akoma, yukimu, ikoma, ikomatan. Itu tasrifannya. Ya, Nah, Ustaz. Hakikatnya adalah berdiri dari akoma, nah, Ustaz. yukimu, Aqimatan. iko. Ya. Iqamatan. Nah, dan hakikatnya itu merupakan ikomah. Ikomah itu apa? Bukan berdiri. Dia muta'addi ini. Beda sama koma yakumu. Koma yakumu lazim, berdiri artinya. Tapi kalau akoma yukimu mendirikan. Oh. Ikomatus sholat. Mendirikan sholat. Gitu. Apa yang didirikan? Sholat. Maka oleh sebab itu di dalam lafal iqamah ada qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ah, salat sebentar lagi akan tegak. Qomat. Fa'il dari as-salatu dalam lafaz iqamah. Qad qamatis shalah. Qad masuk ke fi'il madhi tersebut, masuk ke fi'il qomat bermakna takrib. Nah, secara syara'an, secara syar'i al-i'lamu bil qiyam ila shalah, yaitu pengumuman tentang didirikannya sholat dengan penyebutan atau zikir-zikir yang khusus tertentu, tentunya yang telah ditetapkan waroda bihi syari'u, yang telah ditetapkan oleh peletak syariat, oleh syariat. Nah, barakallahu. Hukmuhuma. Hukmuhuma al-adzanu wal iqamatu masru'ani fi haqqi rijali lis salawatil khamsi duna ghairiha wa huma min furudil kifayati idza qama bihima may yakfi sakatul ismi anal bab Sakoto, sakoto. sakatul ismi anil Mana baki. ismi? Kenapa ismi? Sakoto kan fiil. Kenapa ismi? Astaga. Nah, Sak, sakatul ismu Ustaz. al ismu fa'il lah dari sakotonya. Ya. Man yakfi sakatul ismu anil bakina li'annahuma min sya'airil islami zahirati fala yajuzu ta'tiluhuma. Terjemahkan. Hukumnya azan dan ikamah keduanya disyariatkan bagi laki-laki untuk sholat 5 waktu, tidak selainnya. Keduanya dari fardu kifayah. Termasuk. Oh, Minnya termasuk. Termasuk. Min di sana artinya terjemahnya termasuk. Keduanya yaitu azan dan iqamah itu termasuk fardu kifayah. Fardu kifayah itu apabila qoma bihima, apabila ditegakkan baik azan dan qomatnya, maka min yakfi cukup, ya, maka itu sudah dikatakan cukup, maka saqata al ithmu anil bakin, ya, gugurlah dosanya kaum muslimin yang yang lain. Itu maksud dari saqata al ithmu sebagai jawab syaratnya. Nah, ya, dari idza itu. Li'annahuma min sya'airil Islam, karena azan dan iqamah itu termasuk syiar Islam az-zahirah yang nampak. Nah, ya, yang nampak atau yang terlihat. Maka la yajuz ta'tilu Wah, ya, tidak boleh meninggalkan wah. azan dan iqamah. Al-mas'alatu as-saniyah, masalah yang kedua, silakan. Al-mas'alatu as-saniyatu surutu wasihatuhuma. Hmm? Mana wa-nya nggak ada di situ? Nah, Ustaz. Al-mas'alatu as-saniyatu surutu sihatihima. Ya.
Al-awalu Nah, ini al-islam. masalah yang kedua ini, yaitu bagian yang kedua ini adalah syarat-syarat sahnya azan dan iqomah. Jadi dia memiliki syarat sah juga. Ada azan dan iqomat yang enggak sah. Al-awalu al-islamu fala yasihani minal kafiri. Nah, ya, yang pertama itu Islam yang mengumandangkan azan, ya berarti si muazin, kemudian yang mengumandangkan lafal iqamah, si muazin pula. Syaratnya dia harus beragama Islam. Fala yasihani minal kafir. Maka keduanya azan dan iqamah itu tidak sah jika dilakukan oleh orang kafir. Yang kedua, As-saniyatu al-aqlu al aklu berakal. Lanjut. fala yasihani minal majnuni was sukrani wa ghairil mumayyizi. Kasairil Ya, imam. bukan sukron ya, sakron. Oh, Nah, ya, sakron. Nah, yang kedua adalah berakal, maka tidaklah sah azan dan iqomah dari orang yang majnun, yang gila, hilang akal, wasakron, orang mabuk, dan ghairil mumayyiz, anak yang belum mumayyiz. Begitu. Ya, anak yang belum mumayyiz. Seperti kasairil ibadat, seperti ibadah-ibadah yang lain. Yang ketiga, syarat yang ketiga, asyartu as-salis ats-tsalits. az-zukriyatu. Hah? Zukriyatu, Ustaz. Zukuriyah. Ah, gitu. Zu- Roknya mana? Masa sukun dua-duanya, waw dan roknya sukun? Nggak ada di dalam kata bahasa Arab, nggak ada. Benar, Ustaz. Berdempetan dua huruf sukun nggak ada. Jadi zukuriyah. Gitu. Ya. Zukuriyah berarti si muazin memiliki sifat kelaki-lakian ya. Berarti gendernya adalah laki-laki. Falayasihani minal mar'ah. Maka tidaklah sah azan dan iqomah dari perempuan. Lil fitnah bisautiha, sebab suara perempuan bisa menimbulkan fitnah. Wala minal khunsa, dan tidak boleh pula azan dan iqamah ini dari khunsa. Naam ya. Kemudian li adamil ilmi biqaunihi dzikran. Karena tidak ada kepastian statusnya sebagai laki-laki terkait khunsa. Jadi dia masih syubhat ya. Khunsa itu ada apa namanya? Sisi perempuan, tetap tidak boleh juga. Gitu. Ya. Tadi Lanjut yang az-zukuriyah, keempat, tadi Ustaz. Az-Zukuriyah. Az-Zukuriyah laki-laki. Az-zukuriyah, az-zukuriyah. Iya, laki-laki. Az-Zukuriyah laki-laki paten ya, laki-laki paten. Bukan laki-laki khunsa, ada setengah perempuannya atau berapa persennya perempuan. Enggak. Harus laki-laki paten 100%. Ya, bahkan Zukuriyah laki-laki yang memiliki sifat kelaki-lakian, bukan laki-laki yang membeli. Gitu. Nah, itu syarat diantaranya muazin. Nah, berikutnya yang keempat. Ar-rabi'atu ayyakuna al-azanu fi waqti sholati. Fala Nah, yakun. ayyakuna al-adzanu fi waqti sholati. Ini diantara syarat sah yang keempat, hendaknya azan dikumandangkan di waktu sholat. Bukan di waktu-waktu yang belum masuk waktu sholat. Maka di situ dikatakan, ya, fala yasih qabla dukhuli waktiha. Maka nggak sah itu azan sebelum masuk waktu sholat. Ya, kemudian juga kecuali ya, Baik. kecuali azan yang pertama lil fajri wal jum'ah. Kecuali azan yang pertama dalam sholat subuh dan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat ma'ruf nih di negeri kita, negeri Indonesia, banyak yang mengumandangkan dengan 2 kali azan. Begitu. Dan itu tidaklah mengapa, bukan bid'ah. Ini aja disyaratkan dalam fikih muyassar. Nah, ya, azan yang pertama itu ya. Nah, padahal bisa jadi masjid yang mengkaji kitab ini
kitab fikih muyasar azannya cuma sekali. Ya, Gitu. nah. Ya. Nah, ya, tapi di sini dijelaskan dalam fikih al-muyassar, al-fiqh muyassar, isyaratnya azan yang pertama, nah kemudian berarti ada azan yang kedua, berarti masyru' juga, ya. Nah, demikian. Kemudian di sholat fajar pun juga ada, ya, sebagai penanda. Nah, itu. Namun nampaknya di negeri kita ini sangatlah jarang. Karena azan subuh biasanya ghaliban kebanyakannya hanya sekali. Satu Allahu kali. a'lam. Ya. Ya. Kemudian berikutnya wa yajuzu qoblal waqti, maka boleh kan sebelum waktunya. Wa antakuna, tapi hanya untuk dua salat itu saja. Wa antakuna al iqamatu inda iradatil qiyami lis salat. Dan iqamah pun itu ditegakkan inda iradatil qiyam, ketika ingin melakukan salat, ketika ingin mendirikan salat. Yang kelima, ayyakunal adzanu murattaban mutawalian. Ini sebagaimana di dalam mazhab Hambali pun juga sama. Ya, seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Buhuti, ya, salah seorang ulama Hambali yang pendapatnya dipegang, yang dimana azan itu harus murattaban dan mutawalian. Ya. Apa itu murattaban mutawalian? Azannya dengan tertib, berurutan sesuai dengan yang disyariatkan dan berkesinambungan, gak ada berhenti dulu. Ada orang Allahu Akbar, AC belum nyala, dia nyalain AC dulu. Masya Nggak Allah. ada begitu, ya. Nah, atau ada notifikasi masuk handphonenya, dia lihat dulu handphonenya. Biar kata 1 menit atau kurang dari 1 menit, harus mutawalian, fokus, ya. Nah, gitu. Barakallahu fiik. Kama waradat bidzalika as-sunatu. Dan tentunya sebagaimana yang ditetapkan oleh as-sunnah, ya. Wa kadza al-iqamah, demikian juga iqamah, ya. Wa sayati bayanuhu fil kalami ala sifatil adzan wal iqamah, dan insyaallah akan datang penjelasannya terkait, ya, sifat tentang azan dan juga iqamah. Berarti masih ada bagian yang lain. Nah, ya. Untuk membahas sifat-sifat di situ adalah tata cara azan dan iqamah insyaallah, ya. Yang keenam, ayakun al-adzan wa kadzal iqamatu bil lughatil arabiyyah, wajib azan dan iqamat berbahasa Arab, ya, wa bi alfadzil lati waradat biha as-sunnah, yaitu dengan lafal-lafal yang memang sunnah itu datang atau yang telah ditetapkan oleh as-sunnah, ya, nggak boleh menggunakan bahasa lain. Nanti jadi seperti, ya, Turki di zamannya Ataturk, Nah, azan diganti pakai bahasa Turki, ya, itu penistaan agama tuh, nah, ya, gitu. Makanya hanya orang-orang ini saja yang menjadikan sosok tersebut sebagai idola. Saya nggak mau nyebut tokohnya, ada di Indonesia, ya, menjadikan dia idolanya. Baik, lanjut, al-mas'alatu as-salisah. Fadhal. Nah, ini maksudnya nah. adalah as-sifah. Al-mas'alatu as-salisatu fi sifati fi sifatil mustahabbati fil muazzini. Ya, Al-awalu sambil ayyat terjemahkan azan dan iqamah, ya, atau ini tata cara azan dan iqamah, ya, fi sifat al-mustahabbah fi fil muazzin, yang ada pada muazzin. Yang pertama, ayyakuna adlan aminan. hendaknya adil dan amanah, Ustaz. Hmm, tuh. Iya, terus terus terus. Nah, Ustaz. Ayyakuna adlan aminan li'annahu mu'minun yurja'u ilaihi fi sholati wasyami fala yu fala yu'minu ay Kenapa yuk minum? Fala yu'manu ayyaghurrahum biadhanihi idza lam yakun kadzalika.
fala yu'manu ay yaghurrahum bi azanihi idza lam yakun kadzalika. Ya, yang pertama di sini hendaknya seorang muazin itu adalah orang yang adil. Adil di sini adalah solih, ya. Adil di sini soleh gitu. Taulah definisi soleh, paham ya. Nah, waro dia. Dan kemudian terpercaya karena muazin adalah pihak yang dipercaya di mana waktu sholat dan puasa diserahkan kepadanya. Yurja ilaihi fi sholah wa siyam, ya. Dan jika bukan orang yang adil dan dipercaya, maka tidak bisa dijamin. Yu'man itu artinya dijamin. Tuh. Dijamin. Ya, maka nggak bisa dijamin, nggak bisa dipercaya. Maksudnya yu'man, nggak bisa dipercaya. Yagur, yugar, ya, yagur. Nah, tuh tadi yagurro, ayyagurrohum. Maka nanti dia yagurro, bisa menipu kaum Nipu. muslimin. Nah, war yagur itu artinya menipu. Kalau dia nggak dipercaya nanti dia bisa menipu. Kalau dia bukan orang yang aminan, ya dia nanti menipu kaum muslimin dengan azannya. Berikutnya yang kedua, ayyakuna balighan Ayyakuna aqilan. dengan aqilan. Wa Nah, ini yasihu adanu sobi al-mumayyizi. al-mumayyiz. Nah, jadi bagusnya itu seorang muazin adalah seorang yang sudah balik. Tapi bukan berarti anak-anak itu nggak boleh. Anak-anak boleh asal dia mumayyiz. Mumayyiz itu dia sudah bisa membedakan mana yang baik untuk dia, mana yang buruk untuk dia. Setidaknya. Hmm. Atau sudah makan sendiri. Ya. Nah. Ya dan tentunya bisa azan si anak tersebut. Jangan sampai nggak bisa azan. Cuman untuk latihan aja. Kalau mau latihan jangan pakai speaker luar, ya. Ini penting sekali untuk masjid-masjid yang ingin yang katanya sayang-sayang sama anak gitu. Sayang sama anak-anak yang memang berusaha untuk itu. Baik, yang ketiga, ayakuna aliman. Ayyakuna aliman bil awqati liyataharraha fayu'zanu fi awwaliha. Fayu'azzinu azana yu'azzinu fayu'azzinu fi awwaliha. Liyataharraha fayu'azzinu fi awwaliha. Iya, Li'an li'anahu in lam yakun aliman, karena kalau dia bukan seorang alim, rubbama ghalita au akhta, ya dia bisa salah dan keliru tentunya. Nah, tapi kalau ini insya Allah mah aman, ya. Yang ketiga ini kan kita terjemahkan dulu. Hendaknya dia mengetahui waktu sholat agar bisa meneliti atau melihat ketepatannya sehingga bisa mengumandangkan azan azin di awal waktu. Ya kalau ini beberapa masjid ini sudah masang jam-jam waktu sholat biasanya tuh. Yang ya Ustaz. digital kalau nggak salah ya, yang digital. Ya. Tapi ada juga musola-musola yang nggak ada. Tapi kan handphone udah ada pengingat. Ya apalagi kalau banknya BSI. Nah itu ada waktu sholatnya masuk notifikasi. Baik. Yang keempat sekarang, ini mantap nih yang keempat. Ayyakuna sayitan liyusmi'an nasa. Nah, yang pertama, yang keempat, suaranya harus lantang, bukan memble, makanya harus punya sifat kelaki-lakian az-zukuriyah itu. Ya, hendaknya suaranya lantang, karena suara lantang itu diantara bentuk sifat laki-laki yang memang betul laki-laki, begitu. Ya, liyusmi'an nasa, agar dia mampu memperdengarkan azannya kepada orang lain kaum muslimin. Lanjut yang kelima. Ayyakuna mutatahiran minal hadasi asghari wal akbari. Nah, hendaknya dia itu suci dari hadas kecil dan besar. Ya, hendaknya dia itu suci dari hadas kecil dan besar. Tapi apakah ini menjadi syarat sahnya? Ada beberapa ulama yang mengatakan tidak harus. Ya, tidak harus. Tapi memang bagusnya dia itu suci. Ya. Nah, dari hadas asghar. Berarti kan apa? Berwudu terlebih dahulu baru dia azan. Lanjut yang kelima. Yang keenam. Ayyuzanu ayyuazina Nah, ayu azina, ya.
ayu azina mutatahiran minal hadasil asghari wal akbari. Ya, yang keenam. Hah, kok dibaca lagi? Ini ada Yang keenam sekarang. Ayu azina iman mustaqbilal kiblah. Bukan oh, yang no. kelima. Yang kelima udah kan tadi dibaca. Oh, ya, Ustaz. Nah, yang keenam ya. Yang keenam itu apa tuh? Ayu azina iman mustaqbilal kiblah. Berdiri dia ketika mengumandangkan azan. Nah, dalam keadaan dia menghadap kiblat juga ya. Yang ketujuh, ayat Cetakan ja'alu cetakan ya anak salah, Ustaz. apa? Cetakan anak salah ini, Ustaz. Oh, nah. Baik. Yang ketujuh sekarang. Ayya ja'ala asabi'u asabi asabi'u asabi'ihi fi uzunaihi. Usbi'aihi. Usbi'aihi. Usbi'ihi fi uzunaihi. Dua jari, betul, dua jari. Usbi'aihi, dua jarinya pada kedua telinganya. Ya, dua jari itu apa namanya nih? Telunjuk sama ibu jari jempol tuh. Telunjuknya masuk ke dalam telinga, jempolnya ambil bagian luarnya itu. Pegang dah. Tiga jarinya nempel. Tiga jarinya lagi nempel. Kelingking, jari manis, dan jari tengah. Tahu ya? Dan itu baik yang kanan maupun yang kiri. Kalau bisa. Kalau bisa. Kalau misalkan harus megang mic, ya hanya satu saja. Nggak usah dibikin susah atau dibikin ribet. Kalau dia ada stand mic malah lebih bagus. Jadi telinganya bisa dia tutup kedua-duanya dengan jarinya tuh. Tapi kalau nggak ada stand mic kan harus pegang mic-nya. Gitu. Nah, kemudian di sini Wa apa tuh? ayat Coba baca lagi. Wa ayyudira wajha ala wa yaminihi ayyuhira idza qala hayya 'ala shalah. Ya sekali aja. Nah, tengok ke kanan ketika hayya 'ala shalah. Tapi di dalam mazhab Hambali sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, ya, ini pun kalau misalkan nggak nengok juga nggak apa-apa. Ya, kalau nggak nengok juga nggak apa-apa, tetap sah azannya. Gitu. Ya. Apalagi kalau menyusahkan atau menyulitkan. Maksudnya menyulitkan malah bikin suara hilang. Jadi kan kalau nengok, mulutnya nggak lagi di mic kan, malah nah, bikin suara hilang. Gitu. Jadi ya nggak usah. Nah, kemudian menoleh ke kiri ketika mengatakan atau melafalkan hayya ya, alal falah. Gitu. Nah, yang kedelapan, ayat rasalah fil adzan ayat tamahala wa yahdira al-iqamah ay yusri'a fiha. Ini yang kedelapan yang terakhir, mengumandangkan azan dengan perlahan. nah, Perlahan maksudnya dirasakan tuh ketika azan. Kemudian ketika iqamah cepat, ya. Nah, gitu. Nah, yang keempat ini bagian yang keempat atau permasalahan yang keempat adalah tata cara azan dan iqamah, ya. Ini tata cara azan dan iqamah. Gimana? Kita cukupkan saja. Tanggung nah, sih sebetulnya. Hanya tinggal dua permasalahan lagi saja, 4 dan 5 ini. Kita cukupkan atau lanjut? pekan depan, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan alhamdulillah wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Wa iyyakum.